Assalamualaikum. Good morning, kids. How are things? Hopefully you are healthy and keep spirit to learn at your home. Oke? Selamat pagi, Cinta. Halo, udah pada bangun? Jam 8 nih. Ayo kita mulai dengan pembelajaran kita pagi ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Oke, next Netuba. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ayo, tunjuk tangan yang hadir. Oke, Ibu berharap kalian ikut semua karena kalian anak Ibu yang cakep dan cantik. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan kalian menyimak video pembelajaran yang sengaja Ibu buat dipersembahkan untuk kalian agar kalian memahami pembelajaran kali ini. Ya, this video kreatif by Ayu Hayati. Oke kids, kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Cakep cantik, tujuan pembelajaran pada sesi kedua ini dari materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian atau peserta didik diharapkan dapat menjelaskan macam-macam simbiosis dan membuat jaring-jaring makanan serta rantai makanan. Nanti ya, Ibu akan jelaskan apa itu simbiosis, apa itu jaring dan rantai makanan. Oke, persiapan dengan catatannya. Siswa cerdas Netuba, sebelum kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, Ibu akan membahas dulu tentang piramida makanan yang pada slide ini terdapat gambar seperti gunung ya, nyungcung ke atas yang isinya ada tumbuhan hijau, di situ ada kelinci, ada ular ya, si gemes-gemes ngeri, kemudian ada burung elang sebagai konsumen puncak terakhir. Itu disebut dengan konsumen tersier di situ ya, ditulisnya. Oke. Piramida makanan ini merupakan suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi pada produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Pahami ya? Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Begitu juga dengan unit energinya. Di situ unit energinya paling banyak ya, 1000. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkatan tropik. Nah, jadi pada produsen itu banyak. Sedangkan konsumen primer atau konsumen tingkat 1 itu hanya herbivore. Konsumen tingkat 2 atau disebut dengan konsumen sekunder itu hanya karnivor. Ya, kalau pada gambar diisi dengan ular ya, si gemes-gemes ngeri. Oke, kalau konsumen tersier itu konsumen puncak, konsumen ketiga, hanya beberapa aja. Bisa singa, bisa harimau, bisa elang ya. Energi yang digunakan pun semakin kecil. Karena itu tadi, penyusutan jumlah energi pada setiap tingkatan tropik. Artinya, produsen itu paling banyak. Karena semuanya bergantung pada produsen. Oke, paham ya cantik? Siswa hebat Netuba, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa macam simbiosis. Oke, kita bahas. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang merupakan suatu hubungan individu yang saling memberikan keuntungan. Contohnya, jamur dan akar pohon pinus. Ketika jamur menempel pada akar pohon pinus, semuanya saling menguntungkan. Kemudian, simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan hanya kepada sebelah pihak. Tetapi pihak yang lain tidak dirugikan. Contoh, tanaman anggrek dengan pohon mangga atau pohon inang ya.
Kalian punya anggrek di rumah, menempel pada pohon apa aja? Ketika tanaman anggrek nempel di pohon, pohonnya mati nggak? Nah, itu artinya tanaman anggrek dengan tanaman inangnya merupakan hubungan simbiosis komensalisme. Oke, simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada satu pihak, tetapi pihak lain tidak diuntungkan, artinya dirugikan. Contoh, kutu rambut dengan manusia. Hei, ada yang punya kutu nggak di kepalanya? Aduh, itu kutu parasit di kepala kita. Kutu menghisap darah kita. Kita rugi dong, darahnya diambil kutu. Nah, itu artinya kutu rambut parasit terhadap manusia. Nah, slide-nya di sini background-nya adalah ikan badut dengan terumbu karang. Boleh kalian simpulkan ikan badut ini termasuk ke simbiosis yang mana? Oke, silahkan catat di buku catatan kamu agar kalian bisa mengetahui bahwa ikan badut dengan terumbu karang termasuk ke dalam simbiosis apa. Oke? Oke, geng, kita lanjutkan ya. Kali ini Ibu memberikan beberapa gambar. Yang pertama, kita lihat gambar kerbau yang dihinggapi banyak burung. Itu adalah burung jalak. Burung jalak itu mengambil kutu dari tubuh kerbau. Kira-kira simbiosis apa ya? Nah, betul. Ada yang jawab nih. Simbiosis mutualisme. Artinya, jalak diuntungkan dengan memakan kutu kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan dengan hilangnya kutu pada tubuhnya. Artinya, simbiosisnya saling menguntungkan. Oke, yang kedua, di sini ada tumbuhan sirih ya. Tadi Ibu memberikan contoh anggrek. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang lain yaitu tanaman sirih menempel pada pohon. Kalian lihat, ketika tanaman sirih menempel pada pohon, pohonnya tidak mati. Itu ya, itu yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Yang selanjutnya, nih gambar yang ungu nih, itu nyamuk. Tadi Ibu memberi contoh apa? Kutu rambut. Nah, sekarang kita ke nyamuk. Nyamuk menempel pada tubuh kita dengan menghisap darah. Seperti tadi, kita dirugikan oleh kutu. Sekarang kita dirugikan juga oleh nyamuk. Nah, itu beberapa contoh dari simbiosis. Nanti kalian Ibu kasih tugas ya untuk mencari contoh-contoh lain. Oke? Siswa hebat Indonesia, setelah kita mempelajari tentang simbiosis, kita lanjutkan untuk mempelajari materi yang lain, yaitu peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Organisme ini ada dua jenis ya, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri. Organisme ini memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya dan bahan-bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Organisme heterotrof itu manusia, hewan, dan jasad ernik. Oke, geng, kita bahas organisme heterotrof ya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, herbivora, pemakan tumbuhan. Kalian tahu ya,
Pemakan tumbuhan itu ada kambing, sapi, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu organisme heterotrop yang kedua, itu adalah karnivor. Seperti pada background slide ini. Itu pemakan daging ya, jelas. Harimau, singa, oke? Kemudian untuk omnivora atau pemakan segala, ini yang memakan herbivor dan karnivor. Contohnya kucing. Kucing bisa makan nasi yang berasal dari padi, bisa makan ikan. Ayam juga sama, bisa makan dedak yang berasal dari padi, juga bisa memakan keong. Oke? Paham ya? Siswa hebat Indonesia, ini ada bagan rantai makanan. Tadi Ibu sudah bahas di slide-slide yang awal, kita flashback dulu ya ke atas, tentang piramida makanan dengan tingkatan tropiknya. Nah, inilah yang seperti ini. Yang paling bawah dari tingkatan tropik tadi adalah produsen. Di sini produsennya rumput. Rumput dimakan oleh konsumen ke-1, yaitu tikus. Ini sudah ada peristiwa makan nih, ya. Kemudian tikus ini dimakan oleh konsumen kedua, oleh tingkat tropik yang kedua, yaitu ular. Sementara ular dimakan oleh konsumen tingkat 3, tingkatan tropik yang ketiga tadi, yaitu burung elang. Nah, si burung elang ketika dia mati, itu dimakan oleh dekomposer, oleh bakteri pengurai. Itu ya. Nah, ini disebut dengan rantai makanan dengan produsennya rumput. Berarti kalian tahu ya, ini rantai makanan di mana? Berarti rantai makanan di kebun. Atau bisa juga di hutan. Oke? Paham ya, Nak?